Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu. Sekarang kita berpindah lokasi ke lokasi kolam renang ya, untuk mengambil view dan kita bahas lagi soal katalog. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah resolusi ide karena dipantik oleh keresahan teman-teman UKPBJ yang juga mendapatkan beban ketika e-purchasing itu di atas 200 juta. Kalau e-purchasingnya di bawah 200 juta mungkin di beberapa daerah yang pejabat pengadaannya atau penetapan pejabat pengadaannya masih berkoordinasi dengan UKPBJ memiliki ruang untuk memonitoring dan evaluasi karena sekali lagi terkait dengan e-katalog dan e-purchasing ini dalam transaksi UKPBJ hanya berwenang untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan patroli-patroli terkait produk-produk yang ada di katalog. Kewenangan UKPBJ tidak bisa mengintervensi kewenangan yang sudah diberikan kepada pejabat pembuat komitmen khususnya untuk paket di atas 200 juta. Even pun untuk pejabat pengadaan sebenarnya tidak ada ruang juga untuk UKPBJ melakukan proses yang lebih ketat, pengawasan atau pendampingan lebih ketat seperti halnya pembentukan kelompok kerja pengadaan atau proses tender, karena kalau proses tender itu sepenuhnya ada di kewenangan UKPBJ, tapi sekarang dengan adanya e-purchasing maka kewenangan itu dilimpahkan kepada masing-masing KLPD. Nah, tentu ini adalah ruang yang serba dilematis ketika ada dampak-dampak negatif terkait dengan e-purchasing seperti dugaan tidak kompetitif, kemudian nanti ada risiko putus kontrak, apalagi ada risiko-risiko hukum, UKPBJ juga tetap akan dipanggil dan seterusnya karena para pihak juga belum paham lingkup kewenangan UKPBJ sebenarnya. Dan kalau untuk e-purchasing itu suka tidak suka sampai sejauh ini masih dipegang oleh masing-masing SKPD khususnya untuk paket di atas 200 juta. Nah, ketika paket di atas 200 juta dan ini umumnya mulai banyak sekarang, maka PPK-PPK cenderung bebas untuk melakukan proses transaksi dari mulai merencanakan, menyusun spesifikasi, merancang kontrak dan segala macam. Nah, tentu hal ini menunjukkan bahwa peranan dari ahli-ahli pengadaan itu tidak lagi berkutat hanya pada urusan kepokjaan. UKPBJ harus mengembangkan kepeduliannya untuk juga terlibat dalam proses evaluasi monitoring sebagai bentuk pengendalian. Karena tidak bisa juga UKPBJ meskipun tidak diberi kewenangan intervensi kepada PPK yang melakukan transaksi, tapi memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa proses pengadaan barang jasa itu masih dalam pantauan unit kerja pengadaan di dalam bentuk organisasi yang memang belum begitu ideal sekarang karena UKPBJ masih setingkat bagian untuk ke daerah atau kemudian di provinsi juga setingkat biro dan seterusnya. Ini masih belum ideal, tapi di dalam ketidakidealan ini tetap kita melakukan upaya. Apa upayanya? Saya kepada beberapa teman kepala UKPBJ saya sampaikan, ada satu kepala UKPBJ saya sampaikan dan sudah dieksekusi dengan pembentukan tim. Jadi saya bilang UKPBJ perlu meminta kepada daerah itu melalui SK surat keputusan sekretaris daerah sebagai wujud koordinator dari penggunaan pengelolaan keuangan itu untuk membentuk tim namanya tim monitoring evaluasi pelaksanaan dari e-purchasing ini. Jadi tidak hanya sekedar untuk mengawasi dari sisi katalognya tapi juga melakukan monitoring evaluasi terhadap proses pelaksanaan transaksi purchasingnya sampai dengan pekerjaan itu selesai. Apalagi masuknya katalog konstruksi ini menambah beban dari proses e-purchasing itu sendiri. Sehingga saya menyarankan kemarin arah dari japung-japung yang ada di UKPBJ itu sudah saatnya tidak lagi dikonsentrasikan kepada kepokjaan proses pemilihan penyedia, tetapi sudah mulai diarahkan kepada proses monitoring evaluasi pelaksanaan e-purchasing sampai dengan kontrak. Misalkan ahli pertama itu kemudian memantau tentang proses e-purchasingnya, kemudian ahli muda dan ahli madya itu kemudian
melakukan pendampingan dari sisi kontraktual, spesifikasi, sampai nanti pendampingan pada saat serah terima dan seterusnya. Tentu ini harus dibentuk tim agar, kenapa dibentuk tim? Karena kondisi UKPBJ yang masih belum ideal tadi. Artinya UKPBJ tidak setara dengan PPK-PPK, apalagi di daerah PPK-PPK-nya itu diambil atau terpaksa dijalankan oleh pengguna anggaran. Sehingga dari sisi eselon air, UKPBJ itu tentu tidak setara dengan teman-teman kepala SKPD. Nah, jadi pembentukan tim monitoring evaluasi ini penting untuk melakukan monep sepanjang tahun, baik itu bulanan atau triwulanan, berkoordinasi dengan event-event monitoring evaluasi lainnya untuk menghindari terjadinya keterlanjuran pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip etika pengadaan barang jasa yang terjadi dan potensinya besar dalam proses e-purchasing nanti. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ide ini juga bisa ditularkan kepada daerah-daerah lain oleh unit-unit kerja lain, dan tentu ketika ada kekurangan atau ketidakpercayadirian dari tim, boleh meng-hire tenaga-tenaga ahli yang sekian banyak tersedia di seluruh Indonesia, dalam baik itu dalam pembinaan LKPP, namun bisa juga dalam pembinaan asosiasi-asosiasi ahli-ahli pengadaan. Apalagi kita sudah punya namanya Ikatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan yang beredar di seluruh Indonesia. Saya Samsur Ramli dari Senggigi, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.